Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Unggul Satriadi di acara Bincang Santai. Alhamdulillah kali ini Bincang kedatangan tamu. Siapa dia? Beliau adalah Mas Husyam. Assalamualaikum Mas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau ini para pencinta Quran, Ya, penghafal insyaallah. Quran. Nah, seperti apa kehidupannya? Kita akan banyak ngobrol-ngobrol dengan Mas Husyam. Mas Husyam, sebelum kita banyak diskusi, ngobrol-ngobrol, silakan memperkenalkan diri kepada para Rangers. Oh ya. Bismillah, Assalamualaikum. Nama saya Husam Muhammad Ibrahim. Nama lengkap ya. Asal saya dari Jawa Tengah, Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan saat ini mengajar jadi sebagai musyrif tahfidz di pondok di Jakarta Timur, Kafila International Islamic School, sama sekaligus saya juga kuliah di Lipia Jakarta. Ya. Wah, ini banyak sekali kegiatannya, ada mengajar juga, kuliah juga, ya, bahkan suka jadi imam masjid gitu ya Mas ya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga konsisten Amin. menebar manfaat buat umat nih Mas Husyam. Mas Husyam, boleh cerita sedikit nih ya, kapan pertama kali kenal dengan Quran, mencintai Quran, mulai menghafal Quran, apakah di usia remaja atau mungkin dari kecil Mas Husyam? Silakan Mas Husyam. Ya. Kalau pertama kali menghafal itu dari kecil sih, dari kecil ikut-ikut. Awal-awalnya kan rumah dekat pondok, jadi sering main ke pondok, sering lihat ya istilahnya abang-abangan lah pada baca Quran. Akhirnya ya nimbrung-nimbrung ikut-ikutan gitu. Akhirnya kemudian minta dipondokan. Masih kecil, masih umur 6 waktu itu, minta dipondokan. Akhirnya dipondokan, dan itu masih ingat ketika kelas 1 itu masih Iqra, belajar baca. Alhamdulillah naik kelas 2 itu udah dapat 5 juz. Udah dapat 5 juz. Dan alhamdulillah selesainya ketika SD kelas 5 itu alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Alhamdulillah kelas SD kelas 5 udah selesai, udah khatam ya hafalannya. Iya, Alhamdulillah. Memang dari kecil karena lingkungan gitu Mas Husyam mungkin ya. iya, lingkungan. Lihat abang-abang pada orang lain pada ngaji seneng gitu ya. Iya. Masya Allah, nggak kayak saya dulu umur 6 tahun masih main sepak bola Mas. Baik Mas Husyam. Nah, kesini-sini dalam proses menghafal berarti kan dari kelas 5 udah hafal Quran nih, kesini-sini SMP, mungkin masuk ke pesantren juga ya lanjutnya. Iya. Berarti SD, SMP, SMA di pesantren terus Pesantren ya? Pesantren terus ya. Dan kuliahnya pun kuliah Iya. tentang Quran ya. Iya. Nah, jadi ada nggak sih di mana waktu Mas Husyam merasa umpamanya, aduh capek dalam menghafal Quran, jenuh mungkin, atau sama sekali tidak menemui hal seperti itu? Iya. Silakan Mas Husyam. Kalau saya menemui, dan jenuh itu menurut saya pasti ada sih. Cuma gimana kita ngelawannya. Dari kecil ketika menghafal sering banget jenuh, bahkan sering nangis juga karena apa ya namanya, mungkin dulu karena kesulitan atau apa. Cuma ketika kecil dulu guru pasti tahu, oh ini anaknya kurang dorongan, makanya sering dibeliin apa gitu buat dorongan saya. Kemudian setelah selesai kelas 5 itu saya juga bingung mau ngapain kan. Jadi udah selesai, kemudian itu kan kelas 5 saya pindah pondok, jadi udah bukan sama guru saya yang dulu, yang selalu dorong saya dulu. Akhirnya saya ya udah lepas sama Al-Quran, lepas. Jadi jarang murojaah, jarang ini. Sampai SMP pun saya lepas waktu itu. Mungkin tuh di situ saya jenuh banget. Dulu kan saya hobi banget main bola. Ya, saya hobi banget main bola. Jadi hampir tiap waktu tuh di pondok kerjaannya main bola. Nah, itu. Jadi setelah lulus SMP, kemudian saya pindah pondok ke SMA. Nah, di situ baru saya mulai lagi kayak istilahnya bisa dibilang dari nol sih. Nah, mulai menghafal dari situ, mulai murojaah dari nol. Akhirnya bangun. Kelas 2 SMA semester 2 itu saya udah dapat hafalan 30 juz kembali lagi. Sebenarnya sempat hilang ya berarti ya? Sempat udah sekitar 4 tahun 5 tahunan itu sempat nggak apa ya, kurang diurus lah istilahnya. Maksudnya soalnya nggak ada yang mendorong saya, nggak ada yang ya apa ya istilahnya nge-push lah buat menjaga hafalan ini. Sempat sampai 5 tahun hilang ya Mas. Tapi alhamdulillah ya. SMA sudah
kembali lagi semua hafal-hafalan Iya, ya. Memang itu lika-liku kehidupan Iya, ya Mas lika-liku. Husam. Mas Husam, di keluarga Ya. siapa yang paling berperan mendorong Mas Husam untuk mencintai Quran dan menghafal Quran? Di keluarga menurut saya ibu sih. Ibu ya. Iya, ibu selalu ngedorong saya, selalu motivasi saya. Kalau baru malas atau apa pasti cerita sama ibu, pokoknya nggak ada rahasia sih. Kalau sama ibu saya cerita misalnya ini baru penat banget ngafal Quran, ini baru ya semuanya pokoknya diceritain sama ibu dan ibu pasti bakal ngasih solusinya, kamu harus gini ini. Ya, Itulah hebatnya seorang ibu ya, sibuk apapun dia sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, mungkin dari saudara Mas Husam, tapi dia masih tetap punya waktu mendengarkan Mas Husam. Mama, ibu masih ada berarti? Masih. Alhamdulillah, sehat ya. Iya, alhamdulillah. Sering berkomunikasi sama beliau walaupun jaraknya jauh. Sering banget, sering. Alhamdulillah. Ya, salah satu barokah kita adalah mencintai ibu kita ya, dekat dengan orang tua kita. Karena di situ ladang pahala kita tuh Mas ya. Iya, benar banget. Mas, jadi sekarang kesibukannya banyak sekali ya. Ini nggak takut hilang nih hafalannya, apa tetap masih bisa mempertahankan hafalannya? Insya Allah masih bisa. Masih ya, Iya, alhamdulillah. masih bisa. Dan terbukti ya, belum lama ini juara 1 ya di acara THR for Hafiz ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa mengalahkan ratusan orang ya, karena ini eventnya kalau nggak salah se-Jabotabek ya, mengalahkan ratusan orang, alhamdulillah bisa juara 1 ya. Gimana tuh? Kan ini dengar-dengar kan model eventnya beda kan, ya nggak cuma menghafal. Dan bagaimana cara menghadapinya Mas Susah? Boleh share gitu. Ya, alhamdulillah kemarin tuh menang, tapi jujur itu nggak nyangka sih. Bisa menang tuh nggak nyangka. Soalnya Kenapa nggak nyangka? gimana ya? Kalau boleh dibilang itu tanpa persiapan. Oke. Kecuali ketika final. Ketika mau final tuh saya persiapan. Kan ketika final soalnya beda ya. Jadi suruh menyebutkan beberapa ayat setelahnya, kemudian disuruh ada soal matematika. Jadi Matematika Quran ya? 3 dikali 3 kali 6 itu surat berapa, ayat berapa misalnya. Wah, itu jadi saya persiapan ngafalin surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas saya hafalin tuh. Cuma kalau persiapan hafalan sih udah keseharian sih. Kayak murojaah keseharian ya alhamdulillah kemarin bisa. Sebenarnya nggak nyangka. Nggak nyangka banget. Karena alhamdulillah yang ikut juga mumpuni juga ya semuanya. Alhamdulillah memang maksudnya yang ikut kemarin kemampuan Quran, hafal Quran juga bagus-bagus gitu ya. Tapi alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa menyisikan yang lain gitu ya. Nah, Mas Husam punya planning ke depan nggak sih dengan kemampuan Qurannya, dengan hafal Qurannya? Punya nggak sih rencana ke depan mau seperti apa? Rencana apa itu? Rencana hidupnya Mas Husam? Apakah terus mengabdi di Indonesia atau mungkin punya cita-cita mau melanjutkan sekolah ke luar negeri atau seperti apa dengan kemampuan Mas Husam saat ini? Atau pengen mengabdi kepada masyarakat dan lain-lain? Silakan Mas Husam, boleh cerita apa saja pada ke depan. Kalau rencana ke depan mungkin yang paling dekat aja ya. Ada lomba MTQ nasional yang akan diadakan tahun ini di Kalimantan Selatan. Ya, saya berharap bisa menang provinsi dulu. Provinsi nanti di akhir bulan dan kemudian bisa juara di itu MTQ nasional itu. Kemudian kedepannya lagi ya saya berharap bisa lanjut ke Universitas Islam Madinah. Alhamdulillah saya udah lolos. Jadi kan kemarin banyak yang tertolak tuh dan alhamdulillah saya udah lolos meskipun belum diterima. Oh, udah lolos seleksi ya? Alhamdulillah statusnya udah murasyah. Murasyah itu ya mungkin di bawahnya keterima lah, nanti kemungkinan September atau apa gitu. Nanti pengumuman yang lolos lagi. Dan ya semoga saya Amin kita doakan ya, Mas Husam bisa di sekolah di Universitas Madinah ya. Iya. Ngambil jurusan apa Mas? Insya Allah antara syariah atau ilmu tafsir sih. Semoga kabul bisa kuliah di sana. Amin. Nanti saya sampaikan juga teman-teman di MPM TV dan MPM supaya mendoakan lah biar lolos ya. Bangga juga ada saudara kita yang bisa kuliah di sana ya. Ya jadi pengennya insya Allah pengen kuliah di sana ya. Mas Husam, jadi ada nggak sih dalam proses menghafal ini trik-trik khusus nih? Kan banyak orang, mungkin menurut Mas Husam mudah menghafal Quran, tapi menurut orang lain tidak mudah. Ada nggak sih hal-hal yang sifatnya umum yang bisa dilakukan sebenarnya bagi para penghafal Quran, yang bisa dilakukan sehingga hafalannya bisa tetap kunci ya, bisa tetap dapat lah gitu ya. Kemudian ada juga nih, ada nggak
trik khusus buat penghafal Quran yang usianya sudah lumayan seperti saya gitu ya. Iya. Seusia saya lah gitu ya. Yang semangatnya tinggi tapi mungkin metode dan lainnya ada nggak yang khusus gitu? Sharing silakan Mas Husam. Kalau trik menghafal, Mhm. trik menghafal, jujur saya ketika ditanya masalah trik menghafal gini, saya bilang saya udah lupa soalnya dulu menghafalnya ketika kecil. Aha. Dan selesainya ketika kecil itu pun di bawah bimbingan guru. Jadi guru saya yang mungkin tahu kemampuan saya dan kemudian dia mendorong saya, oh kamu bisa lebih, kamu bisa lebih. Dan alhamdulillah saya jujur waktu itu keinginan nggak besar banget. Cuma karena guru saya jadi punya keinginan yang besar banget. Wah saya bisa nih, saya bisa. Sampai kakak saya waktu itu saya istilahnya saya balap lah waktu itu. Padahal saya sama kakak saya selisih 3 tahun dan di pondok yang sama waktu itu. Saya bisa balap kakak saya di surat apa gitu, masih ingat banget. Tapi kalau untuk tips murojaah saya punya sih, misalnya menurut saya. Kebanyakan kan orang tuh murojaah jadi kayak bil ghaib itu tanpa memperhatikan Al-Qur'an. Betul. Tidak memperhatikan mana yang ayat mutasyabihat dan mana yang enggak. Betul. Jadi hafalan mereka tuh nggak awet kalau istilahnya ya. Oh. Kalau saya lebih ke bin nazar. Jadi tapi penggabungan dua-duanya bagus. Bin nazar jadi kita kayak mutolaah. Jadi kayak memperhatikan ayat-ayat mutasyabihatnya. Oh ya, kita buka ayat sini. Jadi misalnya nih, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Ini ada berapa di Al-Qur'an? Misalnya ada 6. Kita buka nih semuanya Al-Qur'an. Oh iya, pertama juz 17 surat Al-Hajj, kemudian juz berapa sampai Al-Mulk juz 29. Kita perhatikan semuanya tuh. Sampai semua ayat yang sama, semua ayat yang mirip kita gitukan semuanya. Dan saya alami itu kuat banget buat hafalan saya. Jadi ayat-ayat yang muslabiyat ya. Iya, muslabiyat. Itu saya murojaah tuh lama lah. 1 juz bisa 2 jaman. Bisa 2 jaman. Tapi alhamdulillah ketika saya misalnya nih kesibukan apa dan sehari cuma bisa sejuz, misalnya sebulan cuma bisa ngulang sekali, itu masih tetap kuat gitu. Masih tetap kuat dan terbukti ketika MPM kemarin saya nggak banyak murojaah sih. Saya cuma mungkin sehari sesempatnya lah, maksudnya ketika 1 juz, 2 juz gitu. Alhamdulillah saya masih bisa, selain emang rezeki dari Allah juga. Memang kesulitan dalam menghafal Quran yaitu dia ayat-ayat mustatabiyat yang Iya. mirip-mirip ya. Iya. Ada juga beberapa kan seperti An-Naml ya. Iya. Luqman Asy'ara itu kan awal-awalnya agak-agak mirip itu kan. Oh iya, An-Naml sama Luqman, sama Al-Hijr, habis sama Luqman. Oke, Iya. itu juga kan mirip-mirip di awal juga kadang-kadang. Bingung. Iya. Ya, intinya harus diketahui dulu ya mana yang mirip-mirip. Oh ini miripnya sampai di sini, nanti bedanya di sini gitu ya, Mas ya. Oh biar makin kuat ya. Saya punya Al-Quran khusus yang saya buat dulu sendiri ketika SMA. Saya catat, oh ini kesamanya di juz-juz ini. Jadi itu yang memanjakan saya buat murojaah gitu. Iya. Baik kan, karena kan kalau orang awam kadang, ini bacaan ini salah, padahal ayat-ayat mustatabiyat sama tapi ujungnya yang berbeda kan. Gitu ya. Oke ya, terima kasih Mas Husam udah sharing dengan kami, dengan berbagi dengan kami. Kami doakan semoga cita-citanya, keinginannya semuanya terkabul ya tentunya, dan semua dilancarkan dalam melakukan aktivitas diberikan sehat tentunya Mas Husam. Ada mungkin yang pengen disampaikan ke para ranger, mungkin 1 ayat 2 ayat agar menginspirasi dan memotivasi para ranger, silakan Mas Husam. Ya kalau dari saya buat menghafal Al-Quran di luar sana ya, terus semangat dalam menghafal, pantang menyerah. Pokoknya selalu keluar dari zona nyaman. Pokoknya terus berkembang, karena misalnya nih kalian udah merasa, oh aku udah paling lancar, udah paling bagus di pondokku. Coba keluar dari pondok, ikut lomba-lomba gitu misalnya. Kalian bakal nemuin orang yang lebih hebat kemampuannya dari kalian. Di situ kalian akan belajar, oh aku masih punya banyak kekurangan nih di sini. Bacaanku masih belum seberapa daripada mereka. Jadi jangan pernah puas, terus mengembangkan diri, terus mengembangkan hafalan Al-Quran kalian, terus mengembangkan bacaan lah. Amin. Terima kasih Mas Husam. Iya, sama-sama. Demikian tadi para raja bincang kami dengan Mas Husam. Semoga banyak menginspirasi. Saya Unggul Satriadi pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di acara Binsan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.